Hello and welcome to English with Mama Eci. Selamat datang di Belajar Bahasa Inggris dengan Mama Eci in 2021, 2021. And this is the first lesson in January, before January is out, because I think I'm going to be uploading this on the last day of January. So let's have one lesson in before the month is out. So in this lesson, we will learn about future simple, simple future. Nah, di bahasa Inggris, kalau kita mau mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi, kita harus pakai tense yang namanya simple future, or future simple, sama saja. Di pelajaran-pelajaran yang lalu, we have learned about simple present or present simple, and then past simple. Jadi kita sudah belajar tentang yang sekarang, yang kemarin, yang sudah berlalu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang yang akan datang. Seperti itu. Okay, in English ada dua cara. Ada dua cara we express something in the future. We can use will. We also can use to be, going to. Now, we have learned about to be. Kita sudah belajar tentang to be di pelajaran sebelumnya, waktu kita belajar tentang present progressive or present continuous. So if you want to revise on that topic, please go to look at that video, so it will remind you about all of this to be, because kita akan pakai itu to be untuk mengungkapkan future. Alright, let's have a look at will. Will paling gampang sekali, begini bentuknya. You pakai subject first, so all of the personal pronouns that we've learned, semua yang kita sudah pelajari tentang personal pronouns, ada I, you, he, and she, and it, all of the orang ketiga tunggal atau benda tunggal, and then yang jamak, you have they, you have we, and then also you as jamak or plural. So, itu semua kata orang, and then you put will, and then followed by the verb yang dalam bentuk base. So, mari kita lihat contohnya. I will work tomorrow. Okay? I will work tomorrow. You will work tomorrow. She will work tomorrow. He will work tomorrow. It will work tomorrow. Dan selanjutnya. Seperti begitu. Jadi gampang sekali. Jadi kata orang, kemudian pakai will, kemudian kata kerja dalam bentuk dasar. Itu saja, and you're good to go. And then if you want to change it into negative sentence, for example, I want to say, saya tidak kerja besok saya tidak kerja. I will say, I will not work tomorrow. Jadi tinggal pakai not saja di antara will dan kata kerja. I will not work tomorrow, she will not work tomorrow, he will not work tomorrow, dan selanjutnya seperti itu. Nah, di bahasa Inggris, we tend to not using the whole will not. Di percakapan, maksud saya, di percakapan, in conversation, we don't use I will not work tomorrow. We say I won't work tomorrow. Jadi kita pendekkan will not menjadi won't. So, dengar won't. Okay? Itu pengucapannya seperti itu. Jadi kita bilang I won't work tomorrow. You won't work tomorrow. She won't work tomorrow. He won't work tomorrow. It won't work tomorrow. Seperti itu. Kita tidak bilang will not work tomorrow. Kalau kita pakai will not, itu ada sedikit emphasize atau tekanan di maknanya. Jadi itu seperti kayak ada protes atau ada ketidakpersetujuan. Jadi pokoknya ada makna seperti begitu. Kalau hanya statement saja bilang, oh besok saya tidak kerja, kita tidak bilang I will not work tomorrow, karena itu nanti ditanggapi seperti protes begitu. Jadi kalau hanya statement berarti bilang saja I won't work tomorrow, she won't work tomorrow. Seperti itu. Oke, jadi itu yang harus dipelajari. Memang dalam bentuk gramarnya betul kita bilang you will not work tomorrow. Tetapi dalam conversation itu maknanya agak sedikit berbeda. Jadi harus perlu diketahui seperti itu. Oke, so pakai yang sudah dikasih pendek, won't. You won't. She won't. I won't. Seperti gitu. Itu pendek dari will not. Oke, kemudian sekarang kita menuju ke bentuk pertanyaan.
Jadi kalau kita bikin kalimat pertanyaan, sama seperti semua kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita taruh auxiliary verbs-nya dulu, baru subjeknya. Jadi kita punya auxiliary verbs ini will, pindah ke depan, kemudian subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja dalam bentuk dasar. Jadi seperti begini. Will I work tomorrow? Will you work tomorrow? Will she work tomorrow? Will it work tomorrow? Will they work tomorrow? Will we work tomorrow? Seperti begitu ya. Jadi itu kalimat pertanyaan. Jadi kasih will-nya ke depan. Will itu auxiliary verbs, pembantu kata kerja. Jadi dia harus ke depan dulu. Seperti itu. Oke, dan jangan lupa pakai tanda tanya di belakang dalam penulisannya. Dalam percakapan, intonasinya harus naik. So you say like this. Will you work tomorrow? Will she work tomorrow? Will he work tomorrow? Seperti begitu. Jadi intonasinya harus naik. Nah, kita sudah belajar juga tentang kata-kata tanya. So the question words that we learned on the last lesson, I think. Jadi ada how, why, where, what, when. Jadi itu semua adalah kata-kata pertanyaan. So you can use it in your questions. So seperti kita mau bilang, di mana kamu akan kerja besok? Di mana kamu akan kerja? So where will you work next year? Where will you work tomorrow? Or when? Or how will you work tomorrow? Seperti begitu. Jadi kata tanyanya dulu, kemudian auxiliary verbs will, kemudian selanjutnya seperti biasa. Okay, so yang berikutnya saya mau kasih tahu juga tentang kalau kita pakai pertanyaan kata tanya seperti itu how, when, where, what, and who, and all of that. Itu kita harus punya intonasinya harus turun. Waktu dalam percakapan kita intonasinya turun. Jadi perbedaannya dengan yes or no question, karena yes and no question itu jawabnya yes atau no, itu intonasinya naik. Nah, kalau pakai kata tanya, kita punya intonasi harus turun. Jadi seperti where will you work tomorrow? How will she work tomorrow? Seperti begitu. Jadi perbedaannya seperti begitu. Yes and no question itu intonasi harus naik, tapi kalau pakai kata pertanyaan itu intonasinya harus turun. Seperti gitu in the speaking, in the conversation. Alright then, so that's basically that for the using will untuk mengungkapkan future. Okay, so the next one is to be going to. Okay, to be going to untuk mengungkapkan yang akan datang atau future. Jadi kita harus lihat lagi kembali ke pelajaran yang sebelumnya. We have learned about to be waktu kita belajar tentang present progressive atau present continuous tense. Kita belajar tentang to be. Jadi siapa yang pakai am, siapa yang pakai is, siapa yang pakai are. Masih ingat semua itu? Jadi itu yang kita akan lihat di sini, kita akan pakai lagi di sini. Okay, so bentuknya seperti begini kalau dalam kalimat untuk bikin future. Kita pakai subject, jadi kita sudah tahu kita punya subject, itu kata-kata orang, kemudian kita pakai to be-nya, kemudian selanjutnya diikuti dengan going to. Kemudian habis going to, kita pakai kata kerja dalam bentuk dasar. Jadi seperti ini, I am going to work. He is going to work. She is going to work. It is going to work. You are going to work. They are going to work. We are going to work. Jadi itu bentuknya seperti begitu. Oke. Nah, di dalam percakapan kita kasih pendek juga itu pengungkapan seperti itu. So I am, kita bilang I'm. He is, kita bilang his. She is, kita bilang she's. It is, kita bilang it's. Seperti gitu. And you are, kita bilang your. We are, kita bilang we're. And they are, kita bilang their. Seperti begitu. Jadi saya bilang I am going to work. Kita pendekkan jadi I'm going to work. Kemudian he is going to work. Kita bilang he's going to work. She is going to work. Kita bilang she's going to work.
It is going to work, kita bilang it's going to work. Jadi kita kasih pendek-pendek begitu. Itu dalam percakapan. Nanti kalau kamu sudah lincah dan lancar, pasti kamu juga akan bicara seperti begitu, tapi pakai yang lengkap-lengkap saja. Tapi praktis terus supaya bisa tahu cara pengucapannya. Oke, yang selanjutnya kita lihat dia punya dalam bentuk negatif. Negatif seperti kalimat negatif dalam bahasa Inggris selalu pakai not di tengah-tengah auxiliary verbs dengan phrase-nya yang selanjutnya. Jadi I am not going to work, she is not going to work, he is not going to work, they are not going to work, we are not going to work. Jadi tinggal pakai not saja seperti begitu. Dan lagi kalau dalam percakapan kita kasih pendek dia lagi. Jadi I'm not, I am not menjadi I'm not, he is not menjadi he isn't, she is not menjadi she isn't, it is not menjadi it isn't. Jadi isn't. Untuk kasih pendek. Kemudian they are not going to work, kita bilang they aren't going to work. We are not going to work, kita bilang we aren't going to work. Jadi seperti itu kasih pendek dia saja dalam percakapan. Sekali lagi, praktis terus supaya bisa confidence dengan percakapan, tata cara percakapan seperti begitu, tapi bisa juga pakai di lengkapnya, tidak apa-apa, bisa juga karena pasti akan dimengerti apa maksudnya kita. Seperti itu, oke? So, jadi itu dia, dan selanjutnya dalam kalimat pertanyaan sama saja seperti bentuk-bentuk yang kita sudah pelajari sebelumnya. Auxiliary verbs harus ke depan dulu, kemudian diikuti dengan subjeknya dan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi kita bilang, am I going to work? Are you going to work? Is she going to work? Is it going to work? Are they going to work? Are we going to work? Ya, seperti itu. Jadi tinggal kasih pindah saja ke depan, kemudian yang selanjutnya sama saja. Jadi itu dia bagaimana mengungkapkan kalimat pertanyaan dengan to be going to. Kalau pakai kalimat kata tanya sama saja, seperti umpamanya saya tanya, kapan kamu akan kerja? When are you going to work? Seperti gitu. Jadi ingat, sama lagi seperti yang tadi saya bilang, kalau pakai kata tanya, intonasinya harus turun. Sedangkan kalau yes no question, intonasinya harus naik. Seperti itu. Dan kalau dalam tulisan, jangan lupa pakai question mark, tanda tanya di belakang. So that's the how you use to be going to dan will untuk mengungkapkan sesuatu yang di future, untuk yang akan datang. Nah, apa bedanya? Kapan kita pakai be going to, kapan kita pakai will? Terserah. You can use to be going to and will, karena orang akan mengerti bahwa maksudnya kamu itu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan datang. Ada sedikit beda kalau mau betul-betul pakai itu to be going to itu biasanya kalau sudah ada rencana, sudah direncanakan begitu. Seperti saya bilang, I'm going to Indonesia next year, karena saya sudah rencana. Sedangkan kalau saya bilang I will go to Indonesia next year, itu agak sedikit beda. Tidak, itu seperti lebih cocok kita bilang I'm going to gitu. Pokoknya sudah ada perencanaan. Kita lebih cenderung pakai to be going to daripada pakai will. Will itu macam itu spontaneous begitu. Spontaneous saja kita pakai will. Sedangkan to be going to itu seperti sudah ada latar belakang dan perencanaan, seperti itu. Dan juga will itu cenderung kita pakai untuk di formal situation. Jadi untuk situasi yang resmi, situasi yang tuh kita pakai will daripada kita pakai to be going to. Oke, so itu dia. Kemudian ada juga yang saya mau kasih tahu. Tadi saya lupa untuk di kalimat positifnya. Kita juga biasa kasih pendek dia di kalimat positif yang waktu kita pakai will, kita bilang I'll go, she'll work, it'll work, or they'll go, seperti begitu. Jadi itu koma I'll
I'll, she'll, it'll, will, we will, we apostrophe ll, will, seperti gitu. Jadi itu kadang-kadang kita juga bicara seperti begitu, kadang-kadang di dalam tulisan juga kita bisa tulis seperti begitu, tetapi yang untuk formalnya kita harus pakai lengkap-lengkap seperti I will work, seperti itu. Kemudian ada sedikit juga yang saya mau kasih tahu tentang dalam percakapan. Di dalam percakapan kadang-kadang untuk to be going to kita biasa bilang gonna, I'm gonna, or she's gonna, I'm gonna go, I'm gonna work, I'm gonna eat, seperti begitu. Gonna itu cenderungnya itu influence dari Amerika. Itu Inggris Amerika biasa pakai gonna. Di bahasa Inggris itu jarang sekali kita pakai seperti itu, dan itu kebanyakan juga itu biasa di percakapan yang sangat informal, atau itu juga biasa yang macam anak-anak keren-keren cara bicara seperti begitu, tapi sama sekali tidak sama sekali harus dihindari kalau ada dalam percakapan yang agak resmi, jangan pakai gonna. Oke, jadi pakai I'm going to atau I will. Seperti itu. Okay, so I hope that's useful for this lesson today. Harap bisa bermanfaat untuk pengetahuan tentang bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dalam bentuk yang future. Jadi pakai will, pakai to be going to sama saja, tidak apa-apa, karena people will understand that you are talking about something in the future. You're not talking about something in the present. You're not talking about something that's already gone in the past. So don't worry. You can use to be going to. You can use will. It's fine. So practice. Keep practicing. Karena Mama Eci selalu bilang practice makes perfect. It's true. And then jadi sekarang sudah tahu bentuknya, sudah tahu strukturnya. So if you know lots and lots of verbs, jadi kalau kamu tahu banyak sekali kata kerja, silakan praktis. Jadi tadi saya cuma pakai kata kerja work. Kamu bisa pakai kata kerja apa saja, makan, tidur, nonton, bernyanyi, dan segala macam. Kata kerja silakan pakai dia di situ karena kamu sekarang sudah belajar tentang future. So, in that note, you have learned simple present, simple past, and also simple future. Jadi sekarang sudah bisa tahu ini bicara bahasa Inggris dengan lincah, dengan itu semua tenses yang saya sudah ajar itu. Kamu juga sudah belajar tentang present continuous dan juga present perfect. So you should be able to speak now. It's absolutely the things that we use when we speak English. Okay. So, itu saja hari ini pelajarannya. So, that's the end of the lesson today. Practice, 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 because practice makes perfect. Kemudian, kita akan lanjut di pelajaran selanjutnya. Something new that we will learn in the next lesson. And for the lesson with Ma Eci, we will have the lesson once a month, so 1 bulan 1 kali. And I will put that at the end of the month. So the last week of the month, you will have one lesson with me. At the moment, with the busy jobs that I have, I can only do one lesson a month. And so every month you will have a lesson with me in English with Mama Eci. Okay, thank you so much for watching. I hope that's beneficial for you learn English today about future tense. Go practice, because practice makes perfect. Thank you. Bye-bye. See you soon.